Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Efrah Umi, NPM 2001-11042. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Takengon. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan materi Akidah Akhlak kelas 3 semester 1 di Madrasah Aliyah. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah materi PAI Madrasah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ismet Nur MA. Baiklah, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Materi pertama, nilai-nilai mulia Al-Asma Al-Husna. Al-Afu, Maha Pemaaf. Dengan nama ini, kita harus meyakini bahwa Allah akan memaafkan segala kesalahan hambanya, dan kita harus menunjukkan perilaku memaafkan kepada orang lain. Al-Razak, Maha Pemberi Rezeki. Dengan nama ini, kita harus meyakini bahwa Allah telah menjamin rezeki hambanya, dan kita harus menunjukkan perilaku dermawan kepada orang lain. Al-Malik, Maha Merajai. Dengan nama ini, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang mutlak menguasai dan merajai alam semesta ini, meskipun secara tampak terlihat dikelola oleh manusia. Al-Hasib, Maha Membuat Perhitungan. Dengan nama ini, kita harus meyakini bahwa hanya dengan Allah kita dapat merasa berkecukupan, karena sikap sederhana dan tidak banyak tingkah hanya dapat dilakukan dengan mendekatkan diri kepadanya. Al-Khaliq, Maha Menciptakan. Dengan nama ini, kita harus meyakini bahwa segala ciptaan Allah telah dijadikan olehnya dengan indah. Al-Hadi, Maha Memberi Petunjuk. Dengan nama ini, kita harus meyakini bahwa Allah telah memberikan petunjuk secara sempurna, baik naluri, panca indera, dan lain sebagainya. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dengan nama ini, kita harus meyakini bahwa segala kejadian yang ada merupakan bukti kebijaksanaan Allah. Pasti ada hikmah dari kejadian itu. Materi kedua, membiasakan akhlak terpuji. Akhlak terpuji yaitu akhlak yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Kita akan membahas tentang akhlak terpuji amal salih, toleransi, musawah, dan ukhuwah. Amal salih adalah setiap pekerjaan yang baik, bermanfaat, dan patut dikerjakan, baik pekerjaan yang bersifat ubudiyah seperti sholat, puasa, zakat, haji, atau pekerjaan yang bersifat sosial seperti menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama, dan lain-lain. 2. Pengertian toleransi. Toleransi berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal, atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau disenangi. Ciri orang yang berperilaku toleransi yaitu memahami bahwa dalam kehidupan selalu terdapat perbedaan, menerima saran dan masukan dari orang lain. Yang ketiga, pengertian musawah. Kata musawah berasal dari kata dasar sawa, berarti meratakan, menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Ciri-ciri orang yang musawah yaitu tidak sombong, menghargai kedudukan dan profesi orang lain, menerima kritikan sebagai saran yang membangun, tidak merasa paling benar. Keempat, pengertian ukhuwah. Kata ukhuwah berasal dari kata akhun, berarti saudara.
Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Materi ketiga, menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan perbuatan yang membawa kerugian bagi kita dan orang lain. Di antara akhlak tercela yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu nifak dan keras hati. Kata nifak secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Cara menghindari perilaku nifak yaitu membiasakan berkata jujur dan membiasakan diri untuk setia atau amanah. Yang kedua, keras hati. Keras hati adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah dibuat. Cara menghindari atau bahkan melunakkan hati adalah dengan membaca Al-Quran disertai dengan perenungan, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang, bangun malam, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam, bergaul dengan orang-orang saleh, dan berempati kepada orang lain. Materi keempat, adab bergaul dalam Islam. Adab bergaul dengan teman sebaya, yaitu saling menghormati, tolong menolong, cinta dan kasih sayang, dan saling menasehati. Adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua yaitu orang yang dipandang tua atau berpengalaman seperti orang tua, para pemimpin, dan para penasihat. Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua yaitu berlaku sopan, berkata santun, menolak dengan halus perintah buruk, menghormati dengan ikhlas, mendahulukan orang yang lebih tua. Adab bergaul terhadap orang yang lebih muda. Pengertian orang lebih muda. Pemuda dalam bahasa Arab disebut dengan syabab atau fata. Orang yang lebih muda yang dimaksud di sini adalah anak kecil atau remaja dan para pemuda. Tata cara bergaul dengan orang lebih muda yaitu memberi nasihat dengan bijak, mempererat persaudaraan, memberi perhatian dan kasih sayang, memberi teladan yang baik, melakukan pembinaan dengan baik, memberikan penghargaan atas prestasi. Adab bergaul dengan lawan jenis. Pengertian lawan jenis. Lawan jenis berarti lawan dari jenis kelamin. Apabila laki-laki, maka lawannya perempuan, dan begitu pula sebaliknya. Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Allah yang telah diciptakan untuk berpasang-pasangan, sehingga merupakan suatu keniscayaan dan sangat wajar jika terjadi pergaulan di antara mereka. Tata cara bergaul dengan lawan jenis yaitu berteman semata-mata karena Allah, menutup aurat, menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, dan saling bertanggung jawab. Materi kelima, meneladani sifat utama Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Al-Ghazali memiliki nama asli Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Ia lahir di kota Tusi pada tahun 450 Hijriah. Keteladanan Al-Ghazali.
Al-Ghazali merupakan sosok yang sangat haus dengan ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu pengetahuan ia pelajari seperti Al-Quran, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, fikih, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Ibnu Sina, nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ia lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Efshanah, kawasan Bukhara. Kawasan tersebut sekarang dijuluki dengan Uzbekistan. Keteladanan Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dan filosof besar. Ia sosok yang jenius dan memiliki daya nalar yang tinggi. Selain cerdas dan gigih, ia juga merupakan sosok yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kreatif, tidak mengenal putus asa, tabah, dan tekun dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Perjuangan Al-Ghazali dan Ibnu Sina dalam mencari ilmu pengetahuan patut kita jadikan contoh dan semangat untuk kita semua dalam belajar. Belajar tanpa batasan ilmu, usia, dan waktu, karena ilmu pengetahuan sangat bermanfaat bagi kehidupan, baik dunia maupun di akhirat. Baiklah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.